Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa ya? Arif. Kenapa nggak hadir? Akhirnya sakit, Pak. Sakit apa? Sakit perut. Dari kapan itu teh? Dari Senin. Dari hari Senin? Udah dijenguk belum? Belum. Nanti sama wali kelasnya mohon untuk dijenguk ya. Kalau misalkan udah sakitnya terlalu lama, silahkan dijenguk. Kita doakan juga teman kita supaya bisa sembuh dan bergabung bersama kita lagi gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kimia. Balik lagi kita akan belajar kimia. Tapi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah melakukan yang namanya tes sumatif gitu ya pada materi ikatan ion dan ikatan kovalen. Masih ingat gak ikatan ion dan ikatan kovalen? Ingat ya, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Ikatan ion itu terjadi antara apa dan apa? Logam dengan non logam. Kalau kovalen, non logam dengan non logam. Nah, itu adalah yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Ikatan ion, ikatan logam, kemudian ikatan kovalen, juga tentang bentuk molekul juga itu adalah ada sebelumnya. Kita akan masuk ke materi yang baru, yakni adalah mengenai apa? Tata nama senyawa. Nah, dalam tata nama senyawa ini kita nanti akan ada banyak hal yang akan kita pelajari di sini. Kita lihat dulu deh sebelum kita masuk ke lebih jauh mengenai tata nama ini. Kalian pernah lihat dua bahan ini? Ini bahan kimia atau bukan? Ya. Bahan kimia bukan nih? Ini bahan kimia atau bukan? Ya. Ini adalah bahan kimia. Sintesis bukan? Bukan. Nah, yang ini adalah bahan kimia alami. Gitu ya. Jadi bahan kimia itu sebenarnya ada di sekitar kita. Banyak. Bahkan air minum yang kita pakai itu adalah bahan kimia. Sintesis atau alami? Alami. Gitu ya. Dan ini adalah salah satu bahan kimia yang alami yang sering kita gunakan. Yang atas itu namanya apa? Kelihatan ya? Garam. Yang bawah adalah gula. Tahu nggak bahasa ilmiahnya dari garam? Namanya apa? Natrium klorida. Yang ini yang bawah apa namanya? Glukosa. Glukosa atau sukrosa? Sukrosa. Ini adalah gula pasir gitu ya. Dan bahasa ilmiahnya itu adalah sukrosa gitu ya. Ini adalah kan sering kita alami gitu ya, atau sering kita pakai ya. Biasanya kalau garam biasanya ada di mana nih? Dapur, di makanan ya. Kalau misalkan gula bikin es teh manis gitu ya. Di Cirebon kan panas-panas gitu, enaknya minum es teh manis gitu ya. Nah, itu dia ada gulanya di dalamnya, ada sukrosa, itu bahasanya. Nah, pernah lihat ini? Ini apa? Ini apa namanya? Obat mah, Milantama. Mereknya ini adalah obat mah. Obat mahnya itu adalah mereknya Milanta. Selain Milanta juga ada yang lainnya. Dalam obat mah ada kandungan, biasanya kan suka ada tuh di belakangnya itu. Nah, kandungannya ada apa? Coba bisa bacakan. Aldin, apa ini? Aluminium. Ini apa tuh? Nah, sama simetiko. Nah, ini adalah bahan kimia. Ya, kalau ini adalah bahan kimia yang sintesis gitu ya. Gitu ya, kayak gitu. Itu adalah bahan kimia yang dia ada komposisi dalam obat. Gitu ya, dalam obat itu ada aluminium hidroksida, obat mah terutama ada magnesium hidroksida yang utamanya. Di semua obat mah pasti ada dua hal ini. Karena itu adalah bahan utama dari obat mah. Gitu ya. Jadi kimia itu ada di sekitar kita. Bahkan kita tanpa sadari atau kita sadari gitu ya. Nah, slide ini ada di sini itu ada dua gambar. Ada ini sama ya ini. Kira-kira apa bedanya gambar pertama dengan gambar kedua?
Maunya satu. Ininya O-nya 1, yang ini O-nya ada 2. Kita lihat namanya. Karbon monoksida. Nah, karbon monoksida atau karbon monoksida sama karbon monoksida. Ya, tadi C sama O sama-sama O. Ya, sama-sama ada C-nya, sama-sama ada O-nya, tapi namanya kok jadi beda. Kenapa gitu ya? Kenapa ini dua sama padahal sama-sama unsurnya C sama O tapi namanya jadi beda? Nah, kenapa? Itulah yang akan kita bahas di kali ini. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana menentukan tata nama atau menentukan nama dari suatu senyawa, gitu ya. Di sini senyawanya dikhususkan kepada senyawa biner dan senyawa poliatomik. Apa itu biner? Biner itu adalah terdiri dari 2 unsur. Poliatomik berarti poli itu artinya banyak, berarti dari banyak unsur, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini, gitu ya. Sebelum kita masuk ke selanjutnya, gitu ya. Nah, silahkan dibuka dulu atau diinikan LKPD-nya. Nih kelompoknya kemarin udah disusun ya. Ini sudah duduk per kelompok, disusunnya kemarin. Epi dapat berapa ulangan terakhir? 100. Riki? 60. Elit berapa Elit? 40. Aldin? 50. Gitu ya. Nah, jadi kemarin susunnya sudah berdasarkan ya. Kemarin saya lihat hasil ulangannya, kemudian disusun ini ada yang nilai ulangannya bagus, ada nilai yang kurang bagus. Jadi di rata harapannya yang nilai ulangannya bagus kemarin bisa membantu temannya yang lain, gitu ya. Oke, silakan buka LKPD-nya. Kemudian coba baca yang bagian stimulusnya. Nah, pemberian stimulus ada? Ada. Nah, di bagian stimulus juga saya diinikan di sini, gitu ya. Nah, bagian stimulus, di bagian pemberian stimulus ini, ya, itu ada wacana atau ada artikel. Saya sudah sampilkan juga di depan artikelnya, gitu ya. Mengenai apa? Mengenai proses pembuatan batik. Gitu ya, batik. Tahu batik kan ya? Nah, kayak mana? Nah, ini yang kita pakai ini adalah batik gitu. Batik itu adalah salah satu karya seni warisan budaya ya yang memiliki nilai estetika. Jadi bagus ya kalau misalkan saya pakai batik itu kan bagus ya. Ya, kelihatannya bagus, kalian kalau pakai batik kelihatannya elegan gitu ya. Nah, itu punya nilai estetika dan ini salah satu produk Indonesia walaupun kadang Malaysia suka ngeklaim batik kita gitu kan ya. Nah, kemudian salah satu kota yang terkenal dengan penghasil batik adalah Cirebon. Kota tercinta kita ini adalah salah satu kota penghasil batik. Sentral batik di Cirebon ada di mana? Trusmi, gitu ya. Dan ini punya motif yang khas. Apa aja motif yang khas di itu? Megamendung, gitu ya. Dia punya filosofi gitu ya, yang mendalam gitu ya tentang Megamendung itu. Nah, tapi kalian harus tahu dulu nih berdasarkan artikel ini, di balik keindahan batik, ya di balik keindahan batik itu ada bahan kimia yang terlibat dalam proses pembuatan batik. Coba bisa dijelaskan atau bisa dibacakan oleh Aldin namun dari sana coba bacakan seperti itu. Namun di balik keindahan kain batik terdapat tantangan dalam proses produksinya, terutama terkait dengan penggunaan bahan kimia. Menurut Amin Umum 2019, beberapa bahan kimia yang digunakan dalam industri batik mencakup NaO2, NaNO2, ada Na2, SiO3, pewarna seperti natron. Bahan kimia ini berperan penting dalam proses pewarnaan dan pengolahan. Oke, jadi ada bahan kimia yang berperan dalam pengolahan batik, gitu ya. Di sana udah disebutkan. Nah, apakah bahan kimia itu hanya ini aja? Nah, bahan kimia yang ada di dunia itu lebih dari 350.000 senyawa. Ya, 350.000 senyawa gitu. Dan gimana membedakan 350.000 senyawa itu? Ya. Nah, dikasih nama untuk membedakan. Bagaimana ngasih namanya? Itu yang akan kita jawab selama pembelajaran kali ini. Ya, kan ada banyak ya. Itu adalah kenapa kok harus dikasih nama? Karena gini. Mungkin di sini ada yang disebutnya garam dapur gitu ya. Tapi kan orang luar negeri disebutnya
apa garam, meja gitu kan, itu kan beda-beda. Jadi kalau misalkan tidak ada penamaan yang khusus, maka mungkin akan ada terjadi perbedaan sudut pandang gitu ya. Maka ini perlu disamakan. Nah. Oke, itu namanya ada yang namanya AIP. Kemudian kalian lanjut ke yang buka LKPD yang selanjutnya. Ada yang diidentifikasi masalah. Nah, ada 2 pertanyaan. Coba kalian jawab 2 pertanyaan itu. Nah, nanti kita baris dulu ya. Habiskan dulu. Identifikasi masalah, silahkan dijawab. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berdasarkan bacaan di atas, tuliskan rumus kimia dan nama senyawa dari bahan yang digunakan dalam pembuatan batik. Ya, tadi kan ada ya di teksnya ada bahan kimia ya. Dituliskan tuh namanya apa aja. Rumus kimianya kan tadi ada cuma rumus kimianya aja. Kalian coba searching itu namanya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah buat rumusan masalah berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Tadi kita akan mempelajari apa? Nah, tata nama senyawa. Jadi coba kalian bikin rumusan masalah tentang tata nama senyawa ini yang berkaitan dengan tata nama senyawa. Ya. Udah, Pak. Udah? Oke, kalau udah nanti kita periksanya di akhirnya. Sambil kita nanti presentasikan sama kalian ya. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini kalian boleh gunakan internet, kalian boleh gunakan buku, kalian boleh gunakan sumber apapun gitu ya, yang bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Terutama dalam 3 hal. Ya, terutama dalam 3 hal. Apa aja di sana? Senyawa, Ini, terus biner kovalen sama. Silahkan dicoba untuk diisi tentang 3 hal itu. Bisa? Udah? Udah, Pak. Udah? Oke, udah? Nah, oke. Udah, itu di bagian kedua tentang apa tadi itu? Pengumpulan data. Selanjutnya buka lagi, coba dibuka. Oke, sudah. Ini adalah di bagian pengolahan data. Nah, di bagian pengolahan data tadi kan kalian udah menemukan ya beberapa data gitu ya, informasi tentang apa tadi tuh? Kalian nyari tahu tentang apa? Nah, cara memberi nama senyawa. Nah, pakai data tersebut untuk ngejawab atau untuk melengkapi tabel yang ada di bagian pengolahan data. Ya, ada 3 tabel. Silahkan coba untuk dikerjakan. Gunakan data yang udah kalian cari sebelumnya untuk ngejawab pertanyaan yang ada di pengolahan. Oke, silakan. Oke, udah? Oke, udah di bagian. Nah, selanjutnya adalah di verifikasi data. Nah, kita coba lihat dari pertanyaan awal sampai pertanyaan akhir, gitu ya. Kita lihat bagaimana jawaban masing-masing kelompoknya, gitu ya. Kita mulai dulu dari kelompok pertama di bagian identifikasi masalah. Kelompok 1, silahkan bagian identifikasi masalah. Bagaimana jawabannya? Di nomor 1-nya dulu. Nomor 1, identifikasi masalah. Oke, boleh berdiri. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan rumus kimia dan senyawa dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batik. Oke. Pertama ada NaOH, namanya itu natrium hidroksida. Oke, di sini ya ada NaOH ya. Ada NaOH, mana NaOH? Ini ya NaOH. Namanya apa tadi? Natrium hidroksida. Oke, selanjutnya. Yang kedua NaNO
NO2. Oke, yang ini berarti ya. Namanya natrium nitrit. Oke, terus Terus yang ketiga ada Na2SiO3. namanya adalah Namanya natrium silika. oke, natrium silika. Sekarang kelompok 2 sama nggak? Ada yang beda? Sama. Sama. Oke, lanjut di nomor 2-nya. Untuk yang nomor 2, buatlah rumusan masalah berkaitan dengan materi yang akan dipelajari mengenai tata nama senyawa biner dan polyatom. Bagaimana cara menentukan tata nama senyawa kimia? Oke, jawabannya adalah itunya rumusnya. Apa tadi? Bagaimana cara tata nama senyawa? menentukan tata nama senyawa kimia? Sama atau beda? Bahasanya gimana? Kelompok 2. Kalau kelompok 2 ini bagaimana cara menamai suatu senyawa? Oke, sama ya, hampir sama isinya. Oke, silakan boleh duduk lagi. Oke, lanjut di yang pengolahan data. Kelompok 2, coba sebutkan bagaimana di kelompok. Berdiri, silakan. Ya, kami di sini dari kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan nomor 1. Aturan tata nama dari jenis senyawa biner ionik adalah nama logam, kemudian diberi nama logam, kemudian diberi akhiran ida. Untuk senyawa biner kovalen itu diberi subskrip unsur 1 terlebih dahulu, kemudian nama unsur satunya, kemudian subskrip unsur 2, kemudian nama unsur 2-nya, dan ditambah atau diberi akhiran ida. Oke. Subskripnya untuk 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 petra, 6 hexa, 7 hexa, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, untuk senyawa poliatomik kami mengambil 3 jenis. Ada yang asam dan sisa asamnya, logam plus hidroksida, juga logam plus sisa asam. Seperti itu, Pak. Sama atau beda? Ada yang sedikit beda? Sama Pak, cuman yang bagian senyawa polyatom, cuman tulisnya nama kation terus nama anion. Oke, nanti kita coba ini lagi ya di akhir ya. Nanti sebelum itu. Lanjut yang pengolahan data. Yang tabel pertama balik lagi di kelompok 1, silakan. Tiga nomor yang atasnya aja. Untuk yang nomor 1, unsur logamnya kalsium, terus namanya Ca. Untuk unsur non-logamnya klorin, namanya F. Terus kimianya jadi CaF2. Oke, betul. Kalsium klorida. Ya, sip. Sama nggak kelompok 2? Oke, nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya unsur logamnya natrium, namanya Na. Unsur non-logamnya bromida, namanya bromin, namanya Br. Rumus kimianya jadi NaBr, nama semuanya natrium bromida. Oke, berarti ini pakai aturan yang mana? Yang biner. Biner ionik, betul ya, biner ionik. Sama kelompok 2 udah? Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan tabel kedua di kelompok 2-nya. Ya. Menurut kelompok 2, kita langsung isi aja nomor 2 ya. Unsur non-logamnya itu ada karbon, lambangnya C, kemudian unsur non-logamnya adalah oksigen, lambangnya O, rumus kimianya CO2, nama senyawanya karbon dioksida. Oke. Nomor 3-nya unsur non-logamnya sulfur, unsur non-logamnya oksigen. Rumus kimianya SO3, nama senyawanya sulfur trioksida. Oke, ada. Terima kasih. Sama Pak. Balik lagi kelompok 1. Boleh. Nama kationnya adalah natrium. Ini napres. Oke. Klorin, celamin. Rumusnya NaCl. Senyawanya adalah? Oke. Lanjut. Nama kationnya kalsium, Ca2+, simbolnya anion, karbonat, simbolnya CO3 duamin. Rumus kimia CaCO3, nama senyawa kalsium karbonat. Oke, satu lagi. Kation amonium, simbolnya Na4+, anion sulfat, simbolnya SO4 duamin. Rumus kimia Na42 kali SO4, nama senyawanya adalah amonium sulfat. Oke, udah ya. Itu adalah yang udah kita atau misalkan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Nah, di sini kalau tadi kita samakan terlebih dahulu mengenai tata nama ya, mungkin ada yang terlewat gitu ya. Di sini tata nama itu ada yang namanya tata nama IUPAC sama tata nama trivial. Trivial itu apa? Trivial itu adalah nama umum. Kalau IUPAC adalah nama standar. Jadi nama IUPAC mau di Indonesia, mau di Argentina, mau dimanapun, namanya pasti kayak gitu.
jadi satu gitu ya, satu nama. Tapi kalau nama Ayupek mungkin akan nama trivial itu akan berbeda-beda. Bahkan mungkin dalam satu negara di kota yang berbeda gitu ya, itu akan beda-beda namanya. Itu adalah nama trivial gitu ya, atau nama dagang gitu ya. Misalkan di sini nyebutnya adalah NaOH, mungkin di yang lain nyebutnya itu adalah soda api gitu ya. Nah, itu kan beda-beda ya. Nah, kemudian ada tata nama. Yang pertama itu adalah tata nama biner kovalen gitu ya. Dalam nama kovalen yang pertama perlu kalian ketahui adalah dalam sini dalam menentukan rumus kimia senyawa gitu ya, senyawa kovalen itu ada urutannya dari kiri ke kanan, dan makin prioritas adalah semakin kiri, semakin kanan adalah tidak prioritas. Maksudnya kayak gimana? Ada H sama O. H sama O lebih prioritas mana? H gitu ya, karena O-nya di sini ya. Berarti ditulisnya adalah H dulu baru O. Jadi ditulisnya adalah H2O bukan OH2. Jadi prioritasnya kayak gitu ya. Nah, dalam nama senyawa adalah nama unsur indeks unsur pertama, kemudian nama unsur pertama, indeks unsur kedua, dan nama unsur kedua gitu ya. Tapi mono itu hanya dipakai untuk adalah terutama di yang pertama itu tidak digunakan. Nggak ada mono di awal. Ya, kemudian mono di kedua juga khusus di karbon monoksida aja, ya tidak di yang lainnya. Jadi mono khusus untuk mono itu tidak disebutkan, gitu ya. Unsur pertama. Nah, contoh misalkan CO, C-nya ada 1, O-nya ada 2, berarti indeks unsur pertama adalah 1, indeks unsur kedua juga adalah 1. Maka namanya adalah karbon monoksida, bukan monokarbon. Ya. Nah, kemudian CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2, 1 itu kan mono, tapi tidak disebutkan. Jadi karbon karbon dioksida aja kayak gitu. Tapi ada nama-nama yang dia itu tidak umum gitu ya. H2O air, Na3 adalah amonia, CH4 adalah metana. Tapi itu juga standar, dimanapun juga akan seperti itu namanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tata nama senyawa ion. Jadi saya satukan aja senyawa ion sebenarnya karena ion itu bisa ionnya monoatomik, bisa ionnya poliatomik. Nah, jadi hampir sama. Adalah tinggal nama ion, terus nama kation, terus nama anion. Cuman hati-hati untuk nama kation. Gitu ya. Kation itu ada kation utama, ada kation logam transisi. Untuk kation logam utama itu gak perlu pakai Romawi, tapi kalau logam transisi itu perlu pakai Romawi yang mana aja. Nah, ini udah tersaji dalam bentuk tabelnya, gitu ya. Nah, ini tata nama. Nah, ini tabel kation, tadi ini tabel anion. Kalian tinggal hafalkan aja di sananya. Nah, namanya untuk penulisannya adalah kation dulu baru anionnya. Tadi tata namanya ya kayak gini. Nah, contoh misalkan tembaga sama O. Tembaga itu adalah ada banyak, ada tembaga 1, ada tembaga 2, makanya ada Romawinya dulu gitu ya. Kemudian ada FeCl-nya, ada FeCl besi 2 karena besi itu ada besi 2, ada besi 3 gitu ya. Hati-hati di sananya saja. Sisanya sama aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Nah, untuk latihan mendalam coba kalian perhatikan di depan ya. Nah, kita latihan lagi untuk ininya. Nah, kita ya. Oke, di sini ada yang namanya Bambuzel ya. Jadi kita akan bermain kuis hari ini, gitu ya. Tentu saja berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yakni adalah tentang apa? Tata nama senyawa. Di sini ada kotak-kotak. Ya, ada berapa kotak? 8. Setiap kelompok nantinya akan bergiliran. Kelompok 1, terus kelompok 2, balik lagi ke 1, balik lagi ke 2. Ada 8, berarti masing-masing kelompok akan dapat 4 pertanyaan ya. Tapi di acak kalian boleh milih angka yang di sini di mana aja. Dalam kotak ini akan muncul, yang pertama adalah bisa jadi muncul soal atau pertanyaan. Yang kedua adalah bisa muncul adalah bonus. Tanpa jawab soal, kalian bisa dapat poin. Yang ketiga yang paling mungkin adalah muncul zong gitu ya. Jadi misalkan zong itu bisa adalah kerugian buat kelompok kalian, tapi bisa jadi keuntungan buat kelompok yang lain. Ini akan jadi sebagai apa namanya? Membantu untuk nilai dari hariannya saja. Jadi sumatif, untuk penilaian sumatif nanti itu akan
berbeda lagi. Gitu ya. Nanti akan ada kuisis untuk nilai sumatifnya. D ini tidak masuk untuk nilai sumatif, tapi ini masuknya adalah nilai harian. Nanti kelompok yang dapat nilai tertinggi atau lebih tinggi akan dapat nilai 85. Kalau kelompok yang lebih rendah itu akan dapat 82. Jadi 85, 82. Jadi kalian mau salah pun kalian bakal tetap dapat nilai. Itu akan membantu untuk nilai harian kalian. Gitu ya. Oke, ngerti nggak? Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Dari kelompok 1 dulu, orang pertama mau siapa? 7. 7. Oke, Epi berdiri boleh. Nomor 7 ya, mau nomor 7. Nah, nama senyawa dari ClO5. 5, 4, 3, 2, 1. Benar? Salah? Salah. Ya, jawabannya adalah klorin pentaoksida. Jadi, salah. Nggak dapat nilai. Gitu ya. So, kelompok 2 siapa? Mau siapa duluan? Lihat mau nomor berapa, lihat? Nomor 1. Nama dari senyawa IBR3 adalah Iodin tribromida. Oke, benar? Kita cek. Iodin tribromida. Ini berarti tata nama apa? Kovalen. Kovalen apa? Iya. Karena terdiri dari 2 unsur, I sama Br. Balik lagi ke kelompok pertama, tapi orang kedua. Vicky berarti silahkan. Nomor 8. Nomor 8. Nama senyawa dari F2O5 adalah difluorin pentaoksida. Benar apa salah? Benar ya. Jadi difluorin pentaoksida. Oke, 15 dan 15. Tim kedua. Siapa? Alin berarti? Nomor 2 silakan. Ngasih poin ke kelompok 1. Kasih 5. Jadi kelompok 1 dapat 5 poin tambahan gratis, cuma-cuma ya. Selanjutnya adalah 4. Mana 4 ini ya? Oke, karbon tetraklorida rumus kimia CCl4, betul? CCl4. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Kelompok 2 berarti Dari ya nomor 5. rumus kimia dari kalium permanganat. Kalium 5, permanganat 4, 3, 2. NO4. Apa tadi? Jadi KMNO4. ya, betul, adalah kalium permanganat. Ini adalah pakai tata nama apa? Poliatomik. Jadi ini adalah untuk poliatomik. Betul ya. Lanjut. Balik lagi. Siapa? Vicky. Nomor 3. Gak ada. Nama senyawa dari AuPO3 adalah Mas 3 fosfat. nah, emas 3 fosfat. Betul ya. Jadi emasnya ini adalah termasuk apa namanya? Tata nama senyawa poliatom untuk kation yang transisi. Betul ya. Terakhir berarti siapa? Sisanya nomor 6 aja. Nomor 6. Oke. Nama senyawa dari Ca3PO4 2 kali adalah 5, 4, 3, 2. Kalsium fosfat. Betul. Jadi siapa yang menang? Jadi tim 1 yang menang. Oke ya. Jadi tim 1 dapat 85 dan tim 2-nya dapat 82. Dan nanti akan jadikan sebagai nilai tambah untuk nilai seharian kalian. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada. Kalau nggak ada, silahkan siapa yang mau buat kesimpulan. Di situ di LKPD kan ada satu lagi ya kesimpulan. Yang menyimpulkan, Pak. Yang menang menyimpulkan. Nah ya, silahkan. Ya. Oke. Kami dari kelompok 1 akan membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, jadi untuk pemberian nama senyawa-senyawa kimia itu akan berbeda. Untuk yang senyawa kimia ini, pemberian namanya meliputi pemberian nama logam terlebih dahulu. Terus memperhatikan juga logamnya dia utama transisi, baru nama yang logamnya ditambah juga. Terus untuk yang kedua, pemberian nama untuk senyawa biner yang kovalen.
Caranya dengan menuliskan indeks unsur yang pertama, nama logam pertama, baru nama unsur non logamnya, kemudian menuliskan unsur untuk unsur non logam kedua, yang terakhir baru nama unsur non logam keduanya tambah ida-ida. Dan yang terakhir untuk pemberian nama senyawa yang poliatomik, itu cukup kasih nama untuk kationnya terlebih dahulu, baru anionnya. Tapi untuk yang kation sama seperti yang biner ionik itu harus memperhatikan dia logamnya termasuk yang utama atau transisi. Terus yang anionnya juga di akhirnya harus utama tidak, seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1, boleh duduk gitu ya. Jadi itu adalah akhir dari pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua gitu ya. Bisa menjadi ilmu yang bisa bermanfaat di kalian untuk kelak nanti. Juga terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga partisipasi aktifnya bukan hanya di pelajaran kimia aja, tapi di pelajaran yang lain juga gitu ya. Kemudian semoga yang sakit hari ini diberi kesehatan gitu ya. Dan itu aja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan ada asesmen sumatif mengenai tata nama ya. Nanti melalui link quizzes. Jadi kalian bawa HP untuk minggu depan gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Open book? Tidak open book ya. Untuk kuota Pak. Hah? Kuota kalau nggak ada tethering aja ke temannya. Dari temannya aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya ingat ada apa? Ada tes Sumatif gitu ya. Jadi ada tes sumatif untuk pertemuan selanjutnya. Itu aja untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.